dan dialah Allah yang akan memudahkan segala urusan kita sehingga insya Allah kita dijauhkan daripada hal-hal yang sangat merugikan, yaitu terutama Allah jauhkan kita dari hutang dan Allah berikan kita rizki yang barokah apalagi menjelang Ramadan. Insya Allah semuanya akan diberi kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan, tinggal 83 hari lagi kurang lebih. Maka oleh karena itu kita berkumpul di sini Masya Allah bersama Madam Anita, pengusaha sukses yang insya Allah akan membawa banyak kebaikan kepada kita semuanya. Para peserta sekalian, para hadirin sekalian yang disayang Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi yang kita cintai karena Nabi mengajarkan begitu banyak kebaikan-kebaikan kepada kita dan Nabi adalah role model. Dia adalah teladan buat kita semuanya. Insya Allah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian yang Umi sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, Umi punya cerita, ini kejadian orang terdekat yang Umi saksikan. Ketika anak muda ini bekerja dengan sangat bagus. Hasil kerjanya baik karena dia masih bujangan, dia bisa menabung, setiap dapat bonus dia kumpulin duitnya untuk beli emas, beli kendaraan terbaik, motornya juga Nmax ya bagus sekali, kemudian beli laptop yang sangat bagus, kemudian dia bisa punya eh, beberapa puluh gram bahkan emas, kemudian dia juga punya tabungan luar biasa. Tapi satu ketika dia tergoda oleh teman-temannya untuk ikut-ikutan main judi online. Ketika udah judi online, dia mulai eh, uang-uang di kantongnya, di eh, rekeningnya sudah mulai habis. Akhirnya dia ketagihan tetap judi online karena pengaruh temannya. Akhirnya dia melakukan pinjaman online. Pinjaman online-nya udah banyak, lebih dari satu aplikasi. Karena katanya kalau satu aplikasi mau ditagih buru-buru dimarah-marahin, dia ambil aplikasi lain. Satu aplikasi ditagih lagi, dia ambil aplikasi lain. Akhirnya lebih dari 5 aplikasi. Jumlahnya ratusan juta. Laptopnya dijual, tabungan emasnya habis. Dan yang paling menyedihkan, di posisi pekerjaannya yang terbaik, dia dipecat. Sahabat-sahabat sekalian yang dicintai Allah, Umi sedih menyaksikannya. Ya kan? Dia mencari uang begitu gesit, begitu banyak, tetapi dihabiskan dalam waktu yang sangat singkat, sangat cepat. Mulai dari judi online dan kemudian merambah kepada pinjaman online. Inilah teman-teman sekalian yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 275. Al-Baqarah 278, Al-Baqarah 279. Allah mengatakan Allah haramkan riba. Kata Allah. Allah haramkan riba. Pinjaman online-nya riba. Judi online-nya riba. Maka kemudian habis semua hartanya. Padahal dia mencarinya dengan halal. Halal dia bekerja dengan baik. Ya, jadi betapa syaitan itu nggak pernah mau tidur. Syaitan itu nggak pernah mau diam. Ketika orang melakukan riba, itu kata Allah dikatakan bahwasannya itu adalah sesuatu yang sangat haram, dosa besar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi mengatakan justru kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau mengatakan bahwasannya adalah hutang riba 70 dosa besarnya. Dan satu dari 70 dosa besar itu adalah na'udzubillah min zalik, berzinah dengan orang tuanya sendiri. Astagfirullahalazim. Ya Allah, sedih. Sedih sekali. Habis. Sekarang anak muda itu tidak bekerja. Uangnya habis, hartanya habis. Wahai para peserta yang Umi sayangi karena Allah. Dari sini Umi belajar bahwa segala sesuatu yang dilarang oleh Allah itu baik buat kita kalau kita tinggalkan. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah ikutin. Ini baru tentang hutang riba di Quran. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada orang yang hutang meninggal dunia, dia tidak boleh masuk surga walaupun dia rajin sholat, rajin puasa. Dia nggak boleh masuk surga sebelum hutangnya dibayar. Sebelum hutangnya dibayar. Maka dia tidak boleh dimasukkan ke dalam surga. Ketika dia tidak masuk ke dalam surga, maka kemudian dia dipenjara ruhnya oleh Allah. Dan bahkan pernah ada seseorang yang di zaman Rasulullah berhutang, kemudian dia meninggal dunia. Nabi diminta untuk menyolatkan, kata Nabi silakan keluarganya yang menyolatkan, ya kan? Nabi tidak mau menyolatkan, kenapa? Karena dia berhutang.
Ya, bagaimana dalam Islam? Dalam Islam hutang boleh, tidak mengatakan tidak boleh, tetapi hutang ini untuk sesuatu yang produktif, bukan untuk gaya hidup. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita sesuai dengan kebutuhan hidup kita, pasti diberikan. Tetapi Allah tidak memberikan kepada kita rezeki untuk gaya hidup. Tapi yang Allah berikan adalah rizki untuk kehidupan kita. Maka sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umi doakan semua rizkinya barokah. Maka kemudian di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Qur'an Al-Baqarah 275, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasannya ketika hutang boleh, tetapi hutang harus dicatat. Satu-satunya ayat dalam Quran tentang hutang itu surat Al-Baqarah 282. Di Al-Baqarah 282, soal hutang satu halaman Allah firmankan. Ini ayat yang terpanjang. Padahal ada satu ayat di Quran satu huruf. Nun, ada Qaf, ya kan? Sod. Satu ayat satu huruf. Tapi khusus tentang hutang satu halaman. Silahkan dicek kalau tidak percaya. Surat Al-Baqarah 282. Kenapa kok soal hutang begitu panjang? Karena hutang itu sangat mendapat perhatian serius dalam Al-Quran dan hadis. Dan Rasulullah mengajarkan kita bahkan untuk berlindung dari hutang. Jangan sampai berhutang kalau bisa. Ya, sampai doa Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika minal fakri wal kufur. Ya kan? Ya Allah, jauhkan aku dari fakir dan kufur. Karena fakir itu takutnya berhutang. Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Minta kepada Allah, wahai sahabat sekalian, untuk dijauhkan dari hutang. Karena hutang itu nggak enak. Ya, hutang itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang hutang itu kalau ketemu eh, yang hutangin bisa berdusta. Terus kalau berjanji bisa tidak ditepati. Kenapa? Karena dia punya hutang. Jadi dia mau belanja banyak, udah inget utang, ya kan? Dia mau main-main dengan hartanya, dia ingat punya utang. Maka kalau orang berhutang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu, pati janjinya. Jangan lari dari kenyataan. Ketika kita berhutang, nggak usah ganti nomor handphone, ya kan? Nggak usah pindah-pindah rumah. Temui yang memberi utang, dia udah baik loh menolong kita. Temui beliau, kemudian katakan, saya akan bayar utang saya. Caranya gimana? Wahai sahabat-sahabat sekalian, cicil. Katakan saya akan berusaha. Bagaimana cara membayar utang itu? Bikin usaha. Lakukan usaha. Maka kata Nabi, riba bisa dihilangkan dengan dua hal. Satu, jual beli. Yang kedua, sedekah. Bagaimana? Jual beli yaitu bisnis. Maka insya Allah hutang kita akan lunas ketika kita berbisnis. Janji kepada beliau yang memberi hutang pada kita, saya akan bayar hutangnya dengan mencicil. Insya Allah bisa. Berapa banyak orang-orang yang bersungguh-sungguh menepati janjinya untuk bayar hutang, hutangnya miliaran, tapi dengan usaha yang sungguh-sungguh berbisnis, ya kan, bisnis yang menguntungkan, produknya berkualitas, fokus pada penawaran, ya kan, jangan produksi dulu karena takut ketika produksi habis waktu kita untuk menawarkan. Maka dengan untung yang sedikit demi sedikit, kita berniat untuk membayar hutang. Jadi riba bisa dihilangkan dengan jual beli. Yang kedua, sedekah. Kita melakukan sedekah. Setiap ada rezeki 2,5% aja. Nggak usah banyak-banyak. Kata Nabi begitu ya. 2,5% zakat harta. Sedekahkan. Nggak banyak loh sahabat sekalian. 1 juta tuh cuma 25.000. 1 juta zakatnya 25.000. Kan nggak banyak. Ya kan? Maka itu yang kita lakukan. Sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian kembali lagi tadi soal utang. Tepati janji. Katakan pada si pemberi hutang bahwa kita akan bayar. Kita berdagang untuk menghasilkan cicil. Jangan lari dari kenyataan, jangan menghilangkan nomor handphone, jangan menghilangkan kontaknya, jangan pergi jauh-jauh. Katakan kepada si pemberi hutang bahwa kita akan membayarnya, ya kan? Kemudian berapapun kita mencoba mencicil, catat cicilannya, insya Allah terus kemudian berdoa kepada Allah. Tadi doa-doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Karena kita berniat untuk membayar hutang. Jadi kita betul-betul berniat untuk membayar hutang. Ya, tidak untuk kabur, tidak untuk lari atau menghilangkan.
hutang itu. Karena alhamdulillah di dunia kita masih bisa mencari. Kita bisa mencari harta, bisa berdagang, bisa bekerja, tetapi nanti di akhirat kita mau cari uang di mana untuk bayar hutang. Dan ditagih. Karena utang itu adalah janji, sahabat sekalian. Bismillah, banyak Umi nggak perlu ceritakan nama personalnya, orangnya. Betapa mereka pernah punya hutang banyak, dengan kemudian berbisnis, berusaha, akhirnya perlahan-lahan dengan niat membayar hutang, dicicil, akhirnya hutangnya lunas. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Jadi dua solusinya, yaitu yang pertama berdagang, yang kedua sedekah, dan tentunya dari semua itu untuk jauh dari riba, jauh dari utang pinjaman online atau riba-riba yang lain, kemudian juga judi online, adalah banyak berdoa kepada Allah. Dan kemudian bergerak, bergerak. Kata Nabi SAW, fil harokah barokah. Dalam kamu bergerak, mau berdagang, ya kan? Apalagi dagangnya fokus, ada mentornya yang baik, membimbing kita. Nabi Muhammad SAW berdagang, ada mentornya. Kakek tercintanya yang udah pasti sukses, Abdul Muthalib, kemudian paman beliau, Abu Thalib, yang suksesnya Masya Allah, ya kan? Kakek-kakek beliau adalah pengusaha yang sukses semuanya, itu mentor beliau. Itu Rasulullah loh yang sudah diturunkan wahyu oleh Allah. Kemudian dituntun lagi oleh Allah. Berdagang tuh kapan? Kalau waktunya sholat, sholat. Maka ada di surat Jumu'ah. Surat Jumat itu surat nomor 62 ayat 10. Kalau kamu sudah sholat Jumat, fantasiru fil ard. Kata Allah. Bertebaranlah di muka bumi. Mencari rezeki. Ya itu tadi dengan dagang. Boleh. Tapi sholat nggak boleh ditinggalkan. Di surat An-Nur ayat 37, pedagang-pedagang yang sukses adalah pedagang-pedagang yang tidak lalai dari waktu sholatnya, waktu ibadahnya kepada Allah. Kemudian Nabi menambahkan, pedagang yang jujur bersama aku di surganya Allah. Tuh, luar biasa motivasinya dari Allah dan Rasulnya itu udah begitu banyak. Maka orang-orang yang baik, orang-orang yang ingin selamat dari hutang-hutang di muka bumi ini, dia mengikuti jejak Rasulullah. Ya, kita bisnisnya yang realistis aja lah, gitu ya. Kalau realistis berat, dolaristis, ya kan? Karena dolar lebih mahal dari real, ya kan? Realistis kan 4 ribuan ya. Kalau dolaristis 17 ribu, Masya Allah ya. Maka oleh karena itu berbisnislah dengan baik, berusahalah dengan baik, sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, untuk itulah teman-teman yang dirahmati Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, jangan tergiur dengan pinjaman-pinjaman. Umi aja itu di handphone Umi udah banyak muncul. Anda bisa pinjam 100 juta. Anda sampai pinjam Anda 300 juta. Terus pakai logika Umi, Umi 100 juta, 300 juta itu bukan uang Umi. Untuk siapa? Dan pinjaman ini, Masya Allah, astagfirullah. Ya, kasihan Umi. Ketika seorang dapat 10 juta minjam, ini Umi tanya ya sama yang kena pinjol. Ketika seseorang dapat pinjaman 10 juta, itu memang iklannya gini, murah, hanya 1.000 setiap hari bunganya. Ternyata pinjam 10 juta diterimanya sekitar 8,5 juta. Jadi udah dipotong di depan. Ini riba, ya kan? Riba besar. Maka kemudian bunga-bunga. Berikutnya memang kelihatannya kecil karena di depan sudah diambil. Pinjam 5 juta cuma diterima 3,7 juta. Pinjam 2 juta cuma diterima 1,7. Jadi gitu di depan udah diambil. Dan kemudian maka dikatakan bunganya kecil. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah ya. Nah, ini yang kadang-kadang orang tergiur. Dia pikir bunga kecil 1.000, padahal di depannya sudah diambil. Dan ini nggak akan barokah rezekinya. Karena Allah nggak suka riba itu. Ya Allah, lintah darah. Lintah kan menyedotnya apa? Darah, teman-teman sekalian. Ya, darah itu disedot, diambil, nanti lama-lama tidak ada kehidupan. Ya, jadi kita sibuk dengan memikirkan membayar hutang, hutang dan hutang. Kenapa? Karena bertambah, bertambah terus. Ya, jangan menggunakan lifestyle yang tidak memungkinkan. Bahkan kalau perlu kita berbisnis, ya kan, boleh dalam berbisnis kita bayar utang, kemudian kita menggunakan untuk makan, tapi secukupnya, bukan untuk gaya hidup, ya kan? Saya lihat justru malah orang-orang sukses itu gaya hidupnya sangat sangat sederhana. Ya, contoh misalnya Bapak Yusuf Hamka. Yusuf Hamka itu pengusaha ya, jalan tol, Masya Allah. Itu hasil tolnya itu berapa jam itu miliaran. Masya Allah, apalagi tol yang baru tuh mahal Andara. Masya Allah. Tapi beliau sangat sederhana penampilannya. Bisnisnya terus berjalan. Ibadahnya berjalan. Dan beliau bilang apa? Hidup sederhana. Jangan berlebihan. Nah, ketika kita cuma ingin gaya hidup yang lebih tinggi, kemudian kita pinjam uang banyak,
ya kan, ratusan juta cuman untuk beli hal-hal yang mungkin kelihatannya branded. Ini apa, flexing yang kita lakukan, ya kan? Ketika flexing, gaya aja, gengsi, tapi sebenarnya duitnya utang. Sebenarnya kita menderita, kita nggak tenang dalam hidup. Kenapa nggak tenang? Karena kita punya utang. Belum lagi kalau debt kolektornya datang galak lagi dia. Tetangga pada tahu semuanya. Wah, dia utangnya banyak. Kenapa? Itu datang tukang tagih. Tukang tagih itu teriak-teriak loh teman-teman sekalian. Kalau datang gitu ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nggak disautin gitu ya. Dia tanya sama tetangganya, Bu, ada nggak orangnya? Ada, saya bilang, emang ada ya kan? Terus kalau gitu kok nggak jawab? "Oh, saya nggak tahu. Saya bilang. Dia panggil lagi ibu, disebutin namanya ibu. Astagfirullah. Mendingan tukang paket tuh, walaupun COD, paket gitu doang, ya kan? Tapi kalau nagih disebut namanya, akhirnya tetangga jadi tahu semuanya. Akhirnya mohon maaf, nauzubillah min dzalik, jadi buah bibir. Mohon maaf, bikin dosa juga orang lain karena membicarakan kita, ya kan? Tapi karena persoalannya adalah dari kita, karena kita tadi berhutang, hutangnya riba. Ya, maka sahabat-sahabat sekalian, Umi meminta kepada sahabat-sahabat semua, hidup tanpa hutang itu nikmatnya luar biasa. Rasanya kita udah kayak ratu gitu kalau perempuan. Kalau laki-laki raja, Pak. Ya, kemana-mana nggak pakai utang, kemana-mana mau belanja banyak, mau cuma duduk, mau window shopping aja gitu kan ya, mau pergi umroh berkali-kali, nggak ada yang nanyain, nggak ada yang komen, komennya positif semua. Kenapa? Karena lunas bayarnya, nggak utang, ya kan, nggak punya utang juga, sehingga orang-orang semuanya menganggap wah masya Allah, ya itu tadi teman-teman bisnis di sini, ya Umi lihat sendiri gitu ya bagaimana bisa menyekolahkan anak, memanah, berkuda, karena dari bisnisnya itu masya Allah, ya. Maka Umi juga berharap kita semua ingin menyekolahkan anak setinggi-tingginya bukan dengan hutang, bekerja optimal, berdagang, jualan, ya kan, itu yang kita lakukan. Lakukan itu sahabat-sahabat sekalian. Kemudian berdoa, ya, kemudian bergerak, bergerak fil harokah barokah. Maka oleh karena itu kata Nabi, Allah merahmati hamba-hambanya yang pagi-pagi sudah berbuat, bergerak. Jangan tidur, ya kan? Jangan tidur, bergerak, semua lakukan apa mau, penawaran, kemudian bikin status, kemudian apa, iklan lah, pokoknya apa saja silahkan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ya. Maka oleh karena itu sampai terakhir khutbah wukuf di Arafah. Nabi seumur hidup hajinya cuma satu kali. Beliau khutbah wukuf itu kan di wukuf di Arafah itu di padang Arafah itu adalah satu hari yang sangat dimuliakan Allah. Sampai malaikat turun semuanya di Arafah itu untuk mengijabah doa. Ketika Nabi wukuf di Arafah, Nabi berpesan, "Ya ma'syarul mukmin, hai orang-orang beriman, ini pesanku terakhir kepada kalian. Bisa jadi ini adalah haji wada, haji terakhirku bertemu dengan kalian karena udah masuk 9 Hijriah. Tahun berikutnya Nabi wafat, nggak haji lagi." Ya, maka kemudian kata Nabi, tinggalkan riba, tinggalkan riba. Karena riba akan menghancurkan kehidupan kalian. Baik itu pinjaman maupun judi online. Ya kan? Tinggalkan teman-teman sekalian. Berapa banyak gitu ya orang-orang Indonesia yang mencari kerja karena nggak tahu. Akhirnya pergi ke luar negeri, di Asia juga. Taunya di sana jadi operator judol. Tuh. Jadi silahkan teman-teman sekalian. Bisnis yang udah jelas barangnya, kualitasnya bagus, halalnya juga udah pasti. Itu yang lebih baik, insya Allah. Ya, sahabat-sahabat sekalian, jika kita menghindarkan dari judi online dan juga pinjaman online, kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Dan insya Allah, bagaimana caranya? Yuk sama-sama. Kita perlahan-lahan berbisnis, perlahan-lahan berdagang dengan tuntunan dari coach, dari mentor-mentor yang berkualitas. Ya, dari produk-produk yang juga berkualitas. Apalagi produk itu kesehatan. Ini yang nggak ada habisnya. Umi ingat banget gitu ya, di musim pandemi kemarin, COVID, justru produk kesehatan yang laku. Berapa banyak orang yang penghasilannya sampai ratusan juta, miliaran pada waktu COVID. Sementara orang-orang lain banyak yang bisnisnya tutup. Kayak Umi misalnya waktu itu ya, Madam, umroh nggak berjalan 2 tahun. Haji nggak jalan 2 tahun. Ternyata yang menghasilkan uang apa? Bisnis kesehatan. Ya kan? Bisnis pendidikan online. Ya kan, banyak orang tua murid yang protes minta diskon SPP-nya, ya kan, tapi bisnis kesehatan justru makin laris karena semua butuh obat, semua pengen sehat, ya.
Maka oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, silahkan Bapak Ibu, mari sama-sama kita berusaha. Dagang adalah sunnah Rasul, dan yang paling saya suka, berbisnis adalah ibadah. Berbisnis adalah ibadah. Ini yang sangat menyenangkan buat kita. Maka jika ingin menambah ibadah kita, berbisnislah. Diniatkan karena Allah. Diniatkan untuk jauh dari utang. Dan kalau Umi berniat di hari tua Umi, ingin saya, Bapak Ibu sekalian, tidak mau berhutang. Saya ingin di hari tua saya tidak mau membebani anak, cucu, menantu, dan keluarga. Justru malah bisa tetap bersedekah. Itulah tadi, karena udah usia pensiun, bekerja sudah dipensiunkan, maka berarti apa yang tidak pernah pensiun? Berbisnis. Ya kan? Ya, maka oleh karena itu, inilah yang insya Allah tidak pernah salah. Terima kasih teman-teman semua sudah tepat memilih untuk ikut gabung dalam Zoom ini, karena kita ingin terhindar daripada riba, terhindar daripada utang, dan juga pinjaman online. Jangan lupa doanya, Allahumma ini a'udzubika minal maksami wal maghram. Allahumma ini a'udzubika minal ajzi wal kasal. Allahumma ini a'udzubika minal hami wal hazan. A'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhal. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Boleh pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, jauhkan kami dari hutang. Cukupkan rezeki kami, mudahkan kami dalam berbisnis. Pertemukan kami dengan mentor-mentor coach yang insya Allah menuntun kami untuk berbisnis yang engkau ridhoi. Seperti Rasulullah dan para sahabat. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, tunggu berikutnya. Pasti ada Zoom lagi yang bermanfaat. Jangan kemana-mana, pantengin terus insya Allah grup ini. Dan mudah-mudahan nanti akan ada mentor-mentor lain yang jauh lebih baik. Dan Umi doakan semua terbebas dari hutang, rezekinya banyak, hutangnya lunas. Ikan gabus sambal nanas. Rumah Cakep. bagus, mobil bagus, insya Allah lunas. Tuh. Amin, amin, Amin. alamin. Luar biasa ya Iya, teman-teman ya. Wah, Alhamdulillah. kurang nih Umi waktunya ya teman-teman ya. Nggak terasa tadi ya. Setengah- tiga Iya, puluh menit sudah ya. Umi, iya. ini izin ada yang bertanya boleh Umi? Silakan. Tadi ini Bismillah. dari Luwu Timur, Umi. Luwu Timur ini sekitar 14 jam dari Sulawesi Selatan, dari Makassar. Izin Iya, bertanya, Umi. Riba, tadi silakan. kan Umi katakan salah satu menghilangkan riba itu dengan jual beli dan sedekah ya. Nah, ini Iya, ditanyakan, artinya maksudnya Umi ini hanya melunasi hutang ribanya saja, bukan menghapus dosa ribanya atau bagaimana? iya. Ketika kita berhutang riba, caranya adalah tadi, yang pertama adalah lunasi dulu hutangnya. Karena kan tadi kalau enggak nanti akan bertambah-tambah lagi. Ini dulu ketika kita dalam proses akan melunasi hutang, kita sambil berdoa. Tadi ada satu kalimatnya doa kan ya yang Umi sampaikan juga. Nah, ketika doa itu kita taubatan nasuha. Insya Allah dalam taubatan nasuha itu kita akan diampuni dosanya oleh Allah. Ya kita bertobat. Nah, salah satu bentuk taubat adalah menyesali perbuatan dengan melunasi hutang. Itu diantaranya. Tapi jadi bukan cuma bertaubat ya kan, tapi menyesali perbuatan kemudian menutup tadi hutang-hutang riba tadi. Nah, jadi diantaranya itu. Jadi dosanya adalah dengan bertaubat tentunya. Dan bentuk taubat tadi adalah melunasi hutangnya. Nah, dengan cara tadi bisnis dan sedekah. Hmm. Seperti itu. Ya, berarti Jazakillah, terima kasih. ya, Umi, berarti kalau misalnya kita ada hutang nih, Umi, mau sekalian sedekah Iya, juga, memang tidak, apa ya, tidak dibolehkan, harus lunas dulu hutangnya baru boleh bersedekah, atau memang ya bolehlah separuh buat bayar buat bayar hutang, separuh buat sedekah. Itu menurut Umi iya. bagaimana ya baiknya ya? Ya, baiknya memang bayar hutang dulu, tapi Hmm. beriringan lebih baik. Misalnya gini, maaf, hutangnya misalnya 10 juta. Ya. Nah, sedekahnya 10.000. Nah, ya jadi supaya menghasilkan rezeki yang datang lagi. Hmm. Karena siapa man atau watako, siapa orang-orang yang bertakwa, kemudian dia bersedekah, maka dia akan dimudahkan Allah rezekinya. Ya misalnya misalnya nih, kita utang 100 juta. Terus kita punya uang cuman 500.000. Kan orang mungkin nggak mau dicicil 500.000. Ya kan? Atau kalau mau ya Alhamdulillah misalnya 100 juta kita cicil 500.000 dulu. Kita punya uang lagi besok lagi 100.000. Dia nggak mau kan? Lo kumpulin dulu 100.000 saya nggak mau. Kita sedekahin 10.000. Zakat Hmm. atau infak supaya hutangnya cepat lunas. Jadi Hmm. dua-duanya dilakukan, tetapi bukan berarti kita utang 10 juta, udah punya duit 5 juta, kita sedekahin 2 juta, bayarnya 3 juta. Jangan.
ya kan? Kita belum pantas sedekah segitu karena kita masih punya hutang. Nah, Jadi sedekah itu untuk melancarkan gitu, supaya rezeki kita barokah bisa menutup hutang. betul. Seperti Iya. itu. Ya, Baik, ya terima kasih banyak ya Umi. Teman-teman, Umi ini dari luar kota loh. Dia ya, disempatkan memang alhamdulillah. untuk kasih tausiah buat kita ya. Mencerahkan sekali ya teman-teman ya. Gimana Kak Mariana, Bu Denok? Ya, eh, Ya, baik Umi terima kasih. alhamdulillah. Kalau memang Umi mau istirahat silakan. Biar nanti Ya, kita langsung tutup. Baik teman-teman, terima sedikit ya kasih. dari saya 1 menit ya. Ya silakan Umi ya, teman-teman. Ya, Sampai baik, terima terima kasih kasih. pada Umi. Ya, Ya, pamit ya. ya baik. Assalamualaikum. Barokah insya Waalaikumsalam. Allah semua. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi. Ya, kita lanjut sedikit ya teman-teman. Ini tadi izin karena Umi itu baru sampai rumah teman-teman. Sebetulnya memang tadinya saya pingin mundur karena kan nggak enak ya karena Umi udah capek. Tapi Umi ya, luar biasa teman-teman ini menepati janji ini luar biasa nih ya. Jadi kita ini jangan mau kalah ya dengan seorang Umi ya, seorang Umi Nani ya harus kalau memang misalnya teman-teman kita ada pembinaan ya. Ada pembinaan gitu ya kan kita pebisnis nih misalnya ada pembinaan ya ada waktunya ya udah diikutin gitu kalau memang nggak bisa diikutin ya boleh minta izin gitu ya yang pasti tempat tetap harus diikutin sampai selesai tadi jelas ya teman-teman banyak sekali memang fenomena sekarang itu bahkan kemarin ya ada yang japri saya tuh mau mau ikutan bisnis tapi saya di diliputi banyak hutang. Ya tadi satu hal ya tadi Umi itu tadi benar sekali teman-teman. Pertama apa ya tobat dulu. Ya di dekat rumah saya juga ada ya seperti itu teman-teman di Bohok. Jadi eh, sales gitu ya, sales kunci-kunci pintu gitu ya. Ternyata ada kawannya katanya mau bantu teman-teman. Mau bantu akhirnya dikasih itu barang ternyata barangnya dibawa lari. Nah, dan ternyata oleh bosnya berarti ini tetangga saya ini didatengin ya karena nggak percaya ya kalau ternyata barangnya si atasan ini dihilang gitu. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Diambilin semua barang-barang yang ada di rumah ya sama atasannya gitu ya. Ya karena memang barang yang dititipin itu hilang gitu loh. Nah, apa yang dilakukan ya oleh tetangga saya ini? Ya, beliau itikaf di masjid sampai 3 hari, teman-teman. Jadi itu betul ya, yang Umi bilang ya. Jadi untuk kalau misal kita ada saudara, ada kawan gitu ya, ya memang pertama itu ya tobat dulu ya, ya perbanyak tobat, yang minta pendidikan sama Allah. Dan alhamdulillah akhirnya solusinya keluar, teman-teman. Ya, tetangga saya itu 3 hari kemudian dia akhirnya dapat pekerjaan juga gitu ya, yang akhirnya ya membuat makin berhati-hati. Ya, percaya dengan teman juga dan di kita apa nih ibrohnya? Jangan percaya sama iklan gitu ya. Yang tadi udah disebutkan ya. Ya mudah 1.000 per bulan. Daripada mudah, jelas-jelas mendingan ikut bisnis. Betul nggak? Banyak ya teman-teman bisnis di luar sana yang mau jasanya aja bisa gitu kan. Hanya herannya nih kita biasanya lebih enak minjem gitu ya. Lebih enak minjem daripada mulai usaha. Kalau mulai usaha selalu bilang nggak ada modal. Padahal otak kita itu selalu memasukkan kata-kata itu ke dalam otak dan akhirnya bergerak ke dalam tingkah laku. Akhirnya betul-betul tidak ada modal. Ya, padahal kalau memang bicaranya memang saya akan usahakan. Ya, kalaupun tidak ada secara uang, ya jasa, badan, ya itu bisa, bisa ya teman-teman. Nah, di sini makanya kita muncul tadi ya Ustazah Uminani ini juga masih bisnis, teman-teman. Untuk apa kegunaannya? Memang untuk bersedekah, luar biasa ya. Jadi untuk teman-teman yang belum mempunyai bisnis, ya silakan kalau memang ya ingin bermitra dengan Uminani langsung juga boleh. Ya, nanti silakan lewat grup ya. Lewat grup itu, oh, Madam saya ingin nih bermitranya dengan Uminani langsung nih, biar tambah adem gitu ya. Itu boleh. Ya, bayangkan teman-teman untuk seorang Uminani ya, tadi sudah lihat ya, biarpun usianya masih 17 tahun ya, Ustazah Umina ini tapi tetap ya nggak kalah juga ya, tetap punya bisnis ya, tetap dakwahnya jalan ya gimana dengan kita gitu ya. Bisnis itu betul-betul juga untuk sekalian berdakwah. Sekali lagi ya, saya tekankan untuk teman-teman yang memang belum belum memiliki bisnis, silakan nanti di grup ya, di grup masing-masing atau di tim pengundang tanya bagaimana sih bisnis yang tadi diikuti oleh Uminani sehingga Uminani sendiri merekomendasikan gitu ya karena memang profitnya teman-teman seperti kemarin saya sampaikan jangan lupa Hermes ya pastikan kalau teman-teman cari bisnis ya apalagi untuk bayar hutang carikan memang profitnya H ya. Marginnya itu high margin ya ada
keuntungannya itu di atas antara 30 sampai 80% itu ada gitu ya. Dan tadi ya sudah di-spill sama Umi Nani apa teman-teman, bisnisnya itu lebih baik kesehatan teman-teman. Ya kita tahu sekarang manusia manusia makin bertambah, virus makin bertambah gitu ya. Setelah ada COVID sekarang ada yang namanya influenza jenis tipe A gitu ya. Yang ciri-cirinya itu mirip tapi dia influenza. Nah, belum lagi yang muncul sekarang ini apa teman-teman? Bermacam-macamnya apa imunisasi. Itu menunjukkan bahwa ini dunia ini virusnya luar biasa dan kita dengan bisnis kesehatan bisa membantu orang untuk makin bermanfaat. Ya, dan untuk dari kami mengikuti bisnis untuk bisnisnya namanya British Propolis teman-teman ya, yang kemarin sudah saya sampaikan gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena memang tadi ya propolis itu sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an An-Nahl memang luar biasa dari si lebah ini. Dan anehnya teman-teman, kita hanya tahu itu lebah itu menghasilkan madu, betul nggak? Atau royal jelly. Ya, sementara yang menemukan propolis sendiri yang paling ampuh untuk menyembuhkan itu berasal dari mana? Dari negara Yunani. Ya, luar biasanya ya. Kita belajar dari orang Eropa ya yang memang tidak mengetahui bahwa itu sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, di sini teman-teman ini memang bisnisnya tuh eh, lumayan, alhamdulillah profitnya itu luar biasa. Ya, kemudian juga gampang sekali jika teman-teman menjualnya ke luar daerah. Gampang disimpan, tidak membutuhkan tempat, ya. Kemudian juga dikirim ongkos kirimnya murah ya. Kemudian juga apa ada mentornya tadi Umi sudah sempat sepil ya bahwa Rasulullah sendiri ada mentornya ya ada kakeknya dan ada juga pamannya. Ya, di sini yang kadang-kadang kita kan suka down nih ya yang sudah punya bisnis. Pada saat kita down kita mau bercerita ke siapa? Kalau cerita ke bukan sesama pebisnis pasti jawabannya yang nggak sesuai dengan hatinya kita, bukannya memotivasi, bahkan membuat kita makin apa teman-teman makin down. Ya akhirnya malah makin tutup. Ya di sini memang pentingnya seorang mentor itu untuk melihat apa bahasa kerennya itu bahasa Jawanya blind spot ya, melihat kekurangannya kita. Ya di sini yang teman-teman harus pastikan. Ya kemudian apa teman-teman ada endorse-nya. Ya endorse-nya itu apa sih Madam maksudnya endorse? Ya memang ada yang memberitahukan atau memang meyakinkan gitu ya. Ya, kita lihat tuh di iklan-iklan teman-teman. Ya, di TV gitu ya, bahwa seorang artis Korea dengan bangganya ya mempromosikan skincare ya supaya wajahnya glowing. Yang artis Korea memang putih ya. Kita warnanya kan warna coklat ya, sawo matang ya. Bukan putihnya sebetulnya yang dicari teman-teman, tapi apa? Sehatnya ya. Untuk apa kalau misalnya putih tapi tidak sesuai dengan warna kulit? Betul ya? Nah, ini betul penting sekali endorse-nya. Nah, kebetulan di komunitas kami semuanya ada teman-teman. Ya, dari asatidz, para ustadz, ya, para artis. Dan khusus untuk para artis ini mereka juga bergabung teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman, dia artis gampang cari pengikut gitu ya, gampang cari mitranya. Enggak juga teman-teman. Mereka itu turun teman-teman. Sama gitu ya, melakukan apa entrepreneur sharing juga. Karena yang namanya artis itu sama teman-teman. Dia mereka nggak gajinya itu nggak jelas juga gitu loh. Ya sama seperti kita pebisnis gitu ya. Yang terakhir apa teman-teman? Ya, tadi Hermes ya satisfying quality. Teman-teman harus perhatikan bahwa produk yang teman-teman pegang itu betul-betul membawa manfaat bagi pembelinya. Ingat jangan sampai kita kenanya apa teman-teman dosa jariah. Ya, sebagai penjual teman-teman harus paham bahwa produk yang teman-teman jual itu kandungannya betul-betul aman. Jangan salah ya teman-teman. Kita kalau menjual yang jelas-jelas barangnya tidak bagus untuk manusia sama saja kita mematikan manusia lainnya. Ya, ya itu ada lagi ya pembahasannya dan itu jelas ya kalau di dalam Islam, di dalam Al-Qur'an ada penjelasannya. Nah, jadi teman-teman haruslah menjadi penjual yang bertanggung jawab. Ya, baik itu dulu ya penutupnya dari kami, dari saya, Madam Anita dan Ustazah Uminani. Sekali lagi untuk teman-teman ya yang ada di grupnya masing-masing, jika ingin bertanya lebih detail, kemarin ada YouTube-nya dari saya, bagaimana mengikuti atau seperti apa sih bisnisnya British Propolis, apakah ada garansi uang kembalinya, gitu ya. Karena di bisnis saya itu tidak ada. Kita cek ya, apakah ada garansi pembinaannya? Ya, bagaimana pembinaannya itu silakan ditanyakan ke pengundang. Ya, kemudian kalau tidak jelas boleh juga ke saya.
Itu dulu ya, teman-teman. Apa ada pertanyaan sampai saat ini? Ada pertanyaan? Ini Zoom terakhir ya, teman-teman ya. Zoom yang terakhir untuk seminggu menjadi pengusaha. Besok hari Sabtu nanti kita ada pembinaan dari Coach Dedi Duit ya, seorang mualaf ya, yang akhirnya alhamdulillah masuk Islam gitu ya, teman-teman ya. Dan beliau tuh memang pebisnis tulen ya, pebisnis tulen semua didagangkan dan akhirnya bersandar pada satu bisnis yaitu bisnis apa? Bisnis kesehatan. Tidak ada ya? Baik teman-teman, karena ini juga malamnya malam luar biasa ya. Insya Allah malam ini makin bermanfaat ya teman-teman. Dapat ilmunya, dapat disiarkan juga ke orang lain. Dan kami doakan bisnisnya teman-teman break the record bulan ini dibandingkan bulan lalu. Ya, yuk sama-sama kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Nada. Makasih, Nada. Terus ilmu-ilmunya.